Pada hari pertama kesaksian, para juri menonton 11 jam kesaksian yang direkam oleh Elizabeth dalam sesi dengar dengan polisi dan psikolog pada Juli 2008. Rekaman itu dikatakan sangat mengerikan, sehingga 8 juri tidak menonton lebih dari 2 jam di sebuah acara. 4 juri pengganti bersiaga untuk menggantikan juri biasa jika mereka tidak tahan mendengar bukti-bukti lagi. Dalam keheningan malam, cerita-cerita mengerikan terungkap. Selamat datang di Frostopia, tempat di mana ketakutan menjadi kenyataan. Selamat mendengarkan. Sebagai disclaimer, sebelumnya cerita ini bakal sangat-sangat mengganggu bagi beberapa orang. So buat kalian yang mungkin tidak kuat mendengarkan, silakan di skip part-partnya ya. Dan juga ada beberapa kata-kata yang mungkin saya sensor karena untuk menghindari yang namanya censorship dari YouTube-nya. Thank you. Cerita kita kali ini datang dari negara Austria dengan judul Kasus Fritz. Kasus Fritz sendiri muncul pada tahun 2008 ketika seorang wanita bernama Elizabeth Fritz yang lahir pada tanggal 6 April 1966 mengatakan kepada polisi di kota Amstetten, Austria, Hilir, bahwa dia telah disekap selama 24 tahun oleh ayahnya, yaitu Joseph Fritz, yang lahir pada 9 April 1935. Fritz dikatakan telah menyerang, melakukan pelecehan, dan memperkaos putrinya berulang kali selama dia dipenjara di dalam area tersembunyi di ruang bawah tanah keluarga. Joseph Fritz, yang sekarang dikenal sebagai Marhoff, lahir pada tanggal 9 April 1935 di Amstetten dari pasangan Joseph Fritz Senior dan Maria Fritz. Dia tumbuh sebagai anak tunggal yang dibesarkan hanya oleh ibunya yang bekerja. Sementara ayahnya adalah seorang pecandu alkohol berat yang telah meninggalkan keluarganya ketika Fritz berusia 4 tahun dan tidak pernah lagi berhubungan dengannya. Ayahnya sendiri kemudian bertempur sebagai tentara di Wehrmacht selama Perang Dunia Kedua dan terbunuh dalam aksi pada tahun 1944. Namanya sendiri tertera di plakat peringatan di Amstetten. Pada tahun 1956, pada usia 21 tahun, Fritz menikah dengan seorang perempuan bernama Rosemary yang berusia 17 tahun pada kala itu. Dan selama pernikahan mereka dikaruniai 3 putra dan 4 putri, termasuk Elizabeth yang lahir pada tanggal 6 April 1966. Fritz dilaporkan mulai melakukan pelecehan terhadap Elizabeth pada tahun 1977 ketika Elizabeth hanya berusia 11 tahun. Untuk pekerjaannya sendiri, setelah menyelesaikan pendidikannya di HTL Technic College dengan kualifikasi teknik elektro, Fritz memperoleh pekerjaan di Volkswagen di Linz. Dari tahun 1969 hingga 1971, ia bekerja di sebuah perusahaan bahan konstruksi di Amstetten. Kemudian, dia menjadi seorang penjual peralatan teknis berkeliling Austria. Dia sendiri pensiun dari pekerjaan aktif ketika dia berusia 60 tahun pada tahun 1995. Untuk sejarah kriminalnya sendiri, Fritz dikatakan sudah punya histori kriminal sejak tahun 1967. Di mana dia dikatakan masuk ke rumah seorang perawat berusia 24 tahun di Linz ketika suami perawat tersebut sedang pergi dan bekerja. Dia memperkosnya sambil menundukkan pisau ke tenggorokannya dan mengancam akan membunuhnya jika wanita tersebut berteriak. Dan menurut laporan tahun 1967 dan siaran pers pada tahun yang sama, dia juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus percobaan pemerkosaan terhadap seorang wanita berusia 21 tahun. Dan dia juga dikenal karena perbuatan tidak senonohnya. Kemudian Fritz ditangkap dan menjalani hukuman selama 12 bulan dari 18 bulan hukuman yang ditetapkan kepadanya. Dan sesuai dengan hukum Austria, catatan kriminalnya dihapuskan setelah 15 tahun. Akibatnya, lebih dari 25 tahun kemudian, ketika dia mengajukan permohonan untuk mengadopsi anak-anak hasil dari hubungannya dengan Elizabeth,
Otoritas layanan sosial setempat tidak menemukan riwayat kriminalnya sama sekali. Menurut artikel yang berasal dari theasianparents.com, kisah Elizabeth Fritz bermula saat dirinya dilaporkan hilang pada saat ia berusia 18 tahun. Ibunya, Rosemary Fritz, panik saat mengetahui putrinya menghilang dan segera melaporkan kepada pihak kepolisian. Akan tetapi selama berminggu-minggu proses pencarian tak membuahkan hasil sama sekali, dan keluarga diminta untuk dapat menerima segala kemungkinan terburuk yang menimpa Elizabeth. Lalu, suatu ketika datanglah sepucuk surat dari Elizabeth yang menyatakan bahwa dia dengan sengaja pergi meninggalkan keluarga karena sudah merasa lelah dan bosan hidup bersama dengan keluarganya. Saat pihak kepolisian datang ke rumahnya untuk menanyakan perihal kemungkinan keberadaan Elizabeth, Joseph Fritz mengatakan ia tidak tahu apa-apa selain kelompok pemuja agama yang pernah Elizabeth katakan kepadanya. Padahal dia tahu betul di mana putrinya berada. Elizabeth berada sekitar 6 meter tepat di bawah polisi tersebut. Penyekapan ini bermula ketika saat itu Joseph meminta Elizabeth untuk membantunya memasangkan pintu ruang basement rumah keluarga mereka. Ketika ada kesempatan, Elizabeth dipaksa masuk dan dibuat jatuh pingsan akibat obat bius yang diberikan kepadanya melalui sebuah handuk basah. Dan sejak saat itu, selama 24 tahun hidupnya, dinding ruang basement itu merupakan satu-satunya pemandangan yang Elizabeth lihat dalam kesehariannya. Joseph Fritz berbohong kepada istrinya serta kepada pihak kepolisian dengan mengatakan bahwa Elizabeth pergi meninggalkan rumah dan bergabung dalam satu sekte agama. Hingga akhirnya proses penyelidikan polisi berlangsung terlalu lama sampai kasusnya hilang dan Elizabeth Fritz terlupakan. Pihak keluarga mengetahui bahwa setiap jam 9 pagi Joseph akan turun ke ruang bawah tanah mereka untuk bekerja. Bahkan terkadang Joseph juga menghabiskan malam di ruang bawah tanah tersebut. Sementara istrinya tidak curiga sama sekali, karena yang diketahui Rosemary, Joseph sedang membuat rancangan mesin yang akan dijualnya, dan ia merupakan seorang workaholic yang sangat berdedikasi terhadap karirnya. Sayangnya, gambar tersebut berbeda di mata Elizabeth. Bagi Elizabeth, Joseph adalah seorang monster yang mendatanginya paling sedikit 3 kali dalam seminggu untuk memperkausnya. Selama 2 tahun pertama bahkan ia mendatangi setiap hari untuk melancarkan aksi jahat yang ternyata telah ia mulai sejak Elizabeth berusia 11 tahun. Akibat perbuatannya, setelah 2 tahun berada dalam penjara ciptaan sang ayah, Elizabeth hamil, namun ia mengalami keguguran saat usia kehamilan baru 11 minggu. Namun 2 tahun kemudian ia kembali hamil dan melahirkan anak pertamanya, Kirsten. Putri pertamanya lahir pada tahun 1988, disusul oleh Stephen, anak keduanya yang lahir 2 tahun kemudian. Keduanya tinggal bersama Elizabeth dalam ruang bawah tanah dan mendapatkan pasokan makanan serta air seminggu sekali dari Joseph. Kisah Elizabeth Fritz yang berupaya sekuat tenaga untuk dapat memberikan kehidupan paling normal pada anak-anaknya dalam situasi mengerikan tersebut dilakukan dengan mengajarkan apapun yang ia ketahui kepada mereka. Selanjutnya, ia kembali melahirkan 5 orang anak selama berada di ruang bawah tanah tersebut. 1 dari 5 anak tersebut diizinkan Joseph untuk tetap bersama ibunya berada di basement. Ada 1 anak yang meninggal tak lama setelah kelahirannya yang kemudian dibakar Joseph di tungku perapian. 3 anak lainnya dibawa Joseph ke atas rumah untuk dapat tinggal bersama keluarganya. Joseph juga mengatur strategi licik agar kedatangan bayi-bayi tersebut tidak mencurigakan istrinya. Di antaranya dengan membungkus bayi tersebut, kemudian menaruhnya di semak-semak sekitar rumah mereka dengan sepucuk surat dari Elizabeth yang menjelaskan bahwa mereka adalah anaknya dan ia berharap agar keluarganya mau mengadopsi dan merawatnya karena Elizabeth tidak mampu.
Bodohnya, tidak ada yang mempertanyakan keanehan anak-anak yang tiba-tiba muncul di depan rumah keluarga Fritz untuk diadopsi. Bahkan, dinas sosial pun tidak pernah mempertanyakan kemunculan anak-anak tersebut dan membiarkan Joseph dan Rosemary merawat mereka layaknya anak sendiri. Selain itu, mereka berdua juga telah dianggap sebagai kakek dan nenek dari ketiga anak tersebut. Pada suatu ketika, salah satu anak yang tinggal bersama Elizabeth di ruang bawah tanah, Christine, mengalami sakit hingga kondisi kritis. Elizabeth Fritz mulai menemukan titik terang saat itu ketika ia memohon kepada Joseph agar mengizinkan putrinya yang berusia 19 tahun tersebut dibawa ke rumah sakit. Dan dengan terpaksa, Joseph mengabulkan permintaannya. Ia memanggil ambulans dan mengeluarkan Christine dari ruang bawah tanah. Namun pada pihak rumah sakit, ia mengklaim bahwa telah memiliki catatan kesehatan Christine dari ibunya. Pihak kepolisian yang menaruh curiga akan identitas Christine menanyai selama 1 minggu mengenai asal-usul keluarganya, namun tidak membuahkan hasil sama sekali. Dan akhirnya, karena kecurigaan yang semakin menjadi, pihak kepolisian pun membuka kembali kasus hilangnya Elizabeth Fritz 24 tahun silam. Kisah ini mulai mendapatkan titik terang pada tanggal 16 April 2008, di mana Elizabeth dibiarkan keluar dari ruang basement untuk pertama kalinya setelah 24 tahun lamanya berada di sana. Ia langsung menuju ke rumah sakit tempat anaknya dirawat. Kedatangannya menimbulkan kecurigaan rumah sakit dan segera memberikan laporan kepada pihak kepolisian. Akhirnya, pada malam tersebut Elizabeth Fritz ditahan untuk ditanyai mengenai penyakit putrinya dan juga ayahnya. Setelah mendapatkan jaminan perlindungan dari pihak kepolisian bahwa ia tidak akan pernah lagi bertemu dengan ayahnya, akhirnya polisi mendapatkan jawaban atas kasus 24 tahun silam dari kisah Elizabeth Fritz. Elizabeth menceritakan bagaimana ia disekap dalam ruang bawah tanah oleh ayahnya hingga akhirnya ia melahirkan 7 orang anak, dan Josephlah ayah dari ke-7 anak tersebut. Setiap malam Joseph turun ke bawah tanah untuk mendatanginya, dan Elizabeth dipaksa menonton film tidak senonoh. Kemudian Joseph memperkosnya. Elizabeth juga menjelaskan bahwa sebelum itu Joseph juga telah mulai melecehkannya sejak ia berusia 11 tahun. Pengakuan tersebut membuat polisi tercengang. Dan setelah mendengar pengakuan dari Elizabeth, malam itu juga pihak kepolisian langsung bergerak untuk menangkap sang ayah, Joseph Fritz, yang saat itu berusia 73 tahun. Joseph berhasil ditangkap dan diadili di pengadilan kota Austria, St. Pölten. Ia didakwa atas tuduhan pemerkosaan massal, kasus insest, penculikan, pemaksaan, dan pembunuhan karena kelalaian. Joseph akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kisah Elizabeth Fritz yang penuh tragedi akhirnya mendapatkan keadilan. Sementara itu, Elizabeth akhirnya menjalani kehidupan normal di akhir tahun 2008 setelah ia dan anak-anaknya dianggap cukup pulih. Ia tinggal di sebuah desa yang dirahasiakan namanya di Austria, yang hanya dikenal sebagai Desa X. Elizabeth juga diberikan identitas baru sebagai bentuk upaya untuk melupakan semua kenangan buruknya. Ia dan anak-anaknya juga disembunyikan dari media untuk dapat membiarkannya menjalani kehidupan barunya dengan tenang. Sementara Joseph sendiri didakwa dengan hukuman seumur hidup. Demikianlah kisah dari kasus Joseph Fritz dan sang anak Elizabeth yang berlangsung selama 24 tahun. Bagaimana menurut kalian? Buat kalian yang mungkin punya pendapat, punya komentar ataupun kekesalan ya terhadap Joseph, ya silakan ketik komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa juga subscribe channel Frostopia. Dan buat yang punya saran untuk cerita-cerita kita selanjutnya, silakan juga typing ya.
Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dan semoga kita terhindar dari segala peristiwa buruk yang mungkin terjadi di kemudian hari. Thank you. Saya Frost, pamit undur diri. See you.